Perkenalkan, nama saya Angelina. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Murni Tarakan, NPM 1940401041. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain produk dan jasa dalam mata kuliah Manajemen Operasional. Desain produk dan jasa yaitu dasar keberadaan organisasi produk jasa yang disajikan kepada masyarakat. Produk yang baik merupakan kunci keberhasilan, tetapi strategi produk yang kurang baik dapat menghancurkan perusahaan. Misalnya, perusahaan yang fokus kepada produk tertentu. Desain produk dan jasa. Salah satu strategi produk adalah membangun kemampuan tertentu dalam kustomisasi keluarga produk atau jasa yang sudah ada. Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan investasi, pangsa pasar, dan siklus hidup produk, dan menggambarkan luasnya lini produk. Tujuan dari keputusan produk yaitu untuk mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi produk yang dapat memenuhi permintaan pasar dengan keunggulan bersaing. Selanjutnya, pemilihan produk dan jasa. Pemilihan produk dimaksudkan sebagai proses memilih produk atau jasa untuk dapat disajikan kepada pelanggan atau klien. Contohnya, rumah sakit melakukan spesialisasi pada berbagai jenis pasien dan prosedur kesehatan, seperti rumah sakit bersalin. Yang kedua, Toyota yang memberi respon cepat terhadap pelanggan, yaitu dengan memberikan proses desain mobil tercepat dalam industri otomotif. Dapat kita lihat di sini siklus hidup produk explanation di sini bisa dilihat. Yang pertama, pada umumnya perusahaan akan mengalami arus kas negatif saat perusahaan mengembangkan produk. Yang kedua, produk berhasil. Produk yang berhasil, kerugiannya bisa diatasi. Yang ketiga, produk sukses. Produk sukses dapat menghasilkan keuntungan sebelum siklus hidupnya menurun. Yang keempat, keuntungan menurun. Keuntungan menurun harus segera memperkenalkan produk baru. Di sini, tugas manajer operasi yaitu mendesain sistem yang dapat membantu mengenalkan produk baru dengan sukses. Organisasi perlu terus-menerus memperkenalkan produk baru agar dapat bertahan hidup. Di sini bisa kita lihat beberapa siklus hidup dan strategi. Yang pertama, fase perkenalan. Di fase perkenalan, dalam fase ini produk masih sedang disesuaikan dengan pasar. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penelitian, pengembangan produk, modifikasi dan perbaikan proses. Yang keempat, pengembangan pemasok. Siklus dan strategi yang kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase ini, desain produk mulai stabil dan diperlukan peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif. Yang ketiga, fase kematangan. Sebuah produk yang sudah dewasa, pesaingnya mulai bermunculan. Dalam artian produksi jumlah besar dan inovatif. Yang keempat, fase penurunan. Produk yang hampir mati di sini akan dihentikan dan mengenalkan produk baru. Selanjutnya, analisis produk berdasarkan nilai. Analisis produk berdasarkan nilai merupakan urutan produk dari yang tertinggi hingga yang terendah akan kontribusi dolar mereka pada perusahaan dan juga kontribusi dolar tahunan total. Laporan produk berdasarkan nilai membuat manajemen dapat mengevaluasi strategi yang mungkin untuk setiap produk. Menghasilkan produk baru. Peluang produk baru dalam pengembangan produk yang agresif mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan. Teknik untuk menghasilkan ide produk baru adalah brainstorming.
yaitu sebuah teknik di mana kelompok orang yang berbeda saling berbagi ide pada topik tertentu tanpa mengkritik, dalam artian diskusi terbuka untuk menghasilkan ide kreatif. Peluang produk baru. Di sini, sebuah perusahaan dapat menghasilkan keuntungan dengan memusatkan perhatian pada memahami pelanggan, perubahan ekonomis yang menyebabkan meningkatnya kemakmuran jangka panjang, perubahan sosiologis dan demografis, perubahan teknologi, perubahan politik, perubahan lain yang dapat memunculkan melalui kebiasaan pasar, pemasok, dan distributor. Nah, pentingnya produk baru. Di sini, pentingnya produk baru tidak dipungkiri lagi. Mengapa? Semakin tinggi presentasi penjualan 5 tahun terakhir, maka semakin besar kemungkinan perusahaan menjadi pemimpin pasar. Perusahaan yang memimpin pasar mendapatkan sebagian besar penjualannya dari produk yang berumur kurang dari 5 tahun. Next, pengembangan produk. Di sini, sistem pembangunan produk berlaku. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Pengembangan produk yang optimal bergantung pada dukungan bagian-bagian lain dalam perusahaan, dan juga gabungan dari 10 keputusan manajemen operasional yang berhasil, mulai dari desain produk hingga pemeliharaan. Quality Foundation Development. Quality Foundation Development yaitu suatu proses menetapkan permintaan pelanggan dalam pengertian keinginan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut atau cara yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap fungsional. Quality Function Development digunakan di awal proses desain. Salah satu caranya yaitu dengan House of Quality atau rumah kualitas. Membuat organisasi untuk pengembangan produk. Ada 4 pendekatan terhadap pengorganisasian untuk pengembangan produk. Yang pertama, sebuah organisasi dengan departemen-departemen yang berbeda atau rekayasa manufaktur. Yang kedua, menugaskan seorang manajer produksi untuk memenangkan produk melalui sistem pengembangan produk dan organisasi terkait. Yang ketiga, pengembangan produk dengan menggunakan sebuah tim yang dikenal sebagai tim pengembangan produk, tim desain untuk kemampuan manufaktur, dan tim rekayasa lainnya. Yang keempat, tidak membagi organisasi menjadi penelitian dan pengembangan, rekayasa, produk, dan lain-lain. Selanjutnya, tim pengembangan produk. Di sini, tim pengembangan produk merupakan tim yang diberi tanggung jawab untuk mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang sukses, yaitu terdiri dari perwakilan dari pemasaran, produksi, pembelian, penjaminan kualitas, dan karyawan pelayanan, lapangan juga penyedia barang dan jasa. Tugasnya yaitu membuat produk atau jasa yang sukses, yang dapat dipasarkan, diproduksi, dan kemampuan pelayanannya. Penggunaan tim tersebut disebut rekayasa menyeluruh atau tim lintas fungsi. Nah, di sini ada permasalahan desain produk yang perlu diperhatikan. Teknik penting untuk merancang suatu produk, yaitu desain yang tangguh, di mana desain yang dapat diproduksi sesuai persyaratan. Selanjutnya, desain moduler, yaitu desain yang dimana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul yang dapat ditukar dan diganti dengan mudah. Selanjutnya, komputer. Perancangan dibantu komputer untuk merancang produk dan mendokumentasikan produk. Selanjutnya, teknologi virtual reality, komunikasi visual dengan menggunakan citra sebagai pengganti benda asli. Selanjutnya, analisis nilai. Suatu tinjauan atas produk yang berhasil dilakukan selama proses produksi. Yang terakhir, etika dan desain ramah lingkungan. Selanjutnya, kita membahas manfaat
CID dan CIM. Apa itu? CID yaitu Computer Aided Design dan CIM yaitu Computer Aided Manufacturing. Di sini, kualitas produk dengan CID para perancang dapat menelaah lebih banyak alternatif atau kemungkinan masalah dan bahaya. Waktu desain yang lebih singkat, fase yang lebih singkat, sehingga biaya yang jadi lebih murah, maka respon pasar lebih cepat. Pengurangan biaya produksi, penggunaan karyawan lebih efisien sehingga dapat mengurangi biaya. Ketersediaan basis data, memberikan informasi pada piranti lunak, manufaktur, dan menyediakan data produk yang akurat sehingga bekerja dengan informasi yang sama. Sejumlah kemampuan baru, contohnya kemampuan memutar dan menggambarkan objek dalam 3 dimensi. Di sini dalam pengembangan produk yaitu ada 2. Yang pertama, strategi pengembangan internal, dan yang kedua, strategi pengembangan eksternal. Dalam strategi pengembangan internal, yaitu yang pertama ada imigrasi produk yang ada. Selanjutnya, perbaikan terhadap produk yang ada. Dan selanjutnya, pengembangan produk baru secara internal. Yang kedua, strategi pengembangan eksternal. Di dalamnya ada aliansi, usaha patungan, dan yang terakhir membeli teknologi atau keahlian dengan akuisisi. Aliansi. Apa itu aliansi? Aliansi atau alliances, perjanjian kerjasama yang menjadikan perusahaan tetap independen tetapi dapat menggunakan kekuatan tambahan untuk mencapai strategi yang sesuai dengan misi masing-masing. Joint ventures. Joint ventures itu usaha patungan. Dalam pengertian, kepemilikan bersama biasanya di antara 2 perusahaan untuk menghadirkan produk baru atau menguasai produk baru. Selanjutnya, mendefinisikan suatu produk. Barang atau jasa yang baru diperkenalkan pasar itu harus didefinisikan. Barang atau jasa didefinisikan dari segi fungsinya, yaitu apa yang dapat dilakukan oleh barang tersebut. Kemudian, barang dirancang dan perusahaan menentukan bagaimana fungsi tersebut dapat tercapai. Dan spesifikasi yang cermat dari sebuah produk harus ada untuk memastikan produksi dapat berlangsung secara efisien. Nah, keputusan membuat dan membeli. Perusahaan dapat memilih untuk memproduksi komponen mereka sendiri atau membeli dari perusahaan lain. Yang selanjutnya, membedakan antara apa yang perusahaan inginkan untuk diproduksi dan apa yang dibeli. Dan yang terakhir, keputusan membuat atau membeli sangat penting karena adanya variasi kualitas, harga, dan jadwal pengantaran. Penerapan pohon keputusan. Pohon keputusan dapat digunakan untuk membuat keputusan produk baru dan untuk beragam permasalahan manajemen lainnya. Untuk membentuk sebuah pohon keputusan digunakan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pastikan semua alternatif yang mungkin dan keadaan sudah dimasukkan ke pohon, termasuk alternatif untuk tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, pengambilan hasil atau payoff dimasukkan pada akhir tiap cabang yang bersesuaian. Yang ketiga, menetapkan nilai ekspektasi dari setiap tindakan yang ada. Dan yang terakhir, pilih EMV. Apa itu EMV? Expected monetary value. Expected monetary value atau kemungkinan pengambilan hasil yang tertinggi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon diperbaiki bila ada salah penjelasan di materi saya pada kali ini. Sekian dan terima kasih.